Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan ketujuh dengan materi yaitu material dan timing pada JP Kompos. Seperti biasa, dosen pengajarnya itu ada Pak Muhakikin Skom MTI dan Pak Agung Pambudi Mkom. Serta asisten dosennya itu Direktur Mahendra Surmata, itu saya sendiri, dan juga rekan saya Husnul Khotami. Untuk capaian pembelajarannya, perhatikan diharapkan mampu memahami konsep dasar material desain 3 dalam Jetpack Compos, serta mampu menerapkannya dalam pembuatan tampilan aplikasi yang konsisten dan sesuai dengan identitas atau branding aplikasi. Nah, selain itu, perhatikan juga diharapkan dapat mengelola warna atau color scheme, tipografi, serta membuat custom theme yang dapat digunakan secara menyeluruh pada aplikasi yang dikembangkan. Untuk gambaran umumnya, eh, perhatikan itu sudah mempelajari bagaimana menampilkan data dalam bentuk list menggunakan lazy column dan juga lazy row, serta membungkus informasi menggunakan card agar tampilan lebih terstruktur dan rapi. Nah, pada modul ini perhatikan akan mempelajari bagaimana mengatur tampilan aplikasi secara keseluruhan agar memiliki desain yang konsisten. Dalam pengembangan aplikasi mobile, tampilan visual merupakan salah satu aspek yang penting yang mempengaruhi kenyamanan pengguna. Nah, jika setiap komponen diatur secara manual satu persatu, maka tampilan aplikasi akan sulit untuk dijaga kekonsistenannya. Oleh karena itu, Jetpack Compo juga menyediakan sistem material theme yang memungkinkan pengaturan warna, teks, gaya, komponen dilakukan secara terpusat. Nah, konsep utama yang akan dipelajari pada modul ini meliputi material design 3, color scheme atau pengelolaan warna, tipografi atau pengaturan teks, dan juga custom theme. Nah, untuk materi-materi ini nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya, agar tidak terlalu lama. Kita langsung ke langkah praktikumnya aja. Oke, teman-teman siapkan project terlebih dahulu. Pastikan project material 6 berjalan normal. Pertemuan sebelumnya, siapkan buka main activity cek bagian set content, pastikan oke. Kita buka di Android Studio-nya, main activity, set content untuk bagian praktikum tim ini sesuai dengan project teman-teman yang teman-teman buat ini. Nah, lanjut kita masuk ke color KT, yaitu UI time, terus masuk ke color KT. Nah, di sini kita tinggal menambahkan pilihan warna atau penetapan sebuah warna untuk aplikasi yang bakal kita buat. Ini karena file pink ini sudah ada, kita lanjut aja kali ya. Masuk ke bagian file orange gray. Itu kita isi dengan ini udah kita copy aja. Oke, selanjutnya isi info secondary. Secondary. Info X. 7 26. Print background. Oke.
Primary text. Oke, kalau sudah lanjut ke selanjutnya, yaitu buat pengelolaan tipografi terpusat. Tipografi ini untuk style teks ya, untuk style teks. Itu kita masuk ke file type.kt. Oke, di sini kalian bisa hapus saja, nggak apa-apa. Di bagian sini hapus nggak apa-apa. Masuk ke tipografi. Lihat isi dengan text style, ke font size. Kita atur ukurannya untuk title-nya itu sebesar 24 sp. SP ini untuk pengaturan perbedaan SP dengan DP pasti paham lah ya. SP ini untuk pengaturan teks, kalau DP itu untuk pengaturan jarak antar item. Font weight, untuk font weight-nya kita isi dengan bold aja. Lanjut ke untuk pengaturan teks style-nya. Title medium. Title medium atau subnya. Font size.
Untuk pengaturan teksnya, di sini kita sudah punya custom text sendiri, yaitu untuk title ya, atau title besar dalam sebuah aplikasi kita. Nanti ukurannya kita atur di dalam file tab.kt ini sebesar 24 sp. Untuk font nya itu bold. Title mediumnya sama, body medium small. Body smallnya body mediumnya. Color juga sudah kita buat juga untuk pilihan warna untuk aplikasi kita. Lanjut kita masuk ke bagian template. Nah, fungsi dari template ini adalah menghubungkan warna dari color KT dari file color.kt ini eh, dan type KT ini ke dalam sebuah material tab. Tem ini akan digunakan oleh seluruh composable yang sudah dibuat pada materi 6. Nah, lanjut kita buat di bagian sini yang sudah ada ya. Nah, untuk private file dark color ini untuk mode dark atau mode hitam lah ya. Kalau untuk light color ini untuk mode terang gitu. Ini ada dua fungsi yang kita um, sudah bawaan dari Jetpack Compose. Kalau teman-teman ada, ini nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, di sini kita buat yang namanya private file app color scheme. Private file app color scheme scheme buat di light color scheme. Nah, kita masukin primernya. Primary itu kita isi dengan, kita ambil dari bagian ini, orange primer ini. Oke, primary. Ini kecil. Lanjut untuk secondary-nya itu kita isi dengan orange secondary ya. Sorry. Nah, kita ambil semua nih, green background segala macamnya. Backgroundnya green background, lanjut surface primary-nya sini. Sorry. Primary text. Oke, ini kita sudah ambil dari color KT. Selanjutnya di bagian font ini, kalian nggak apa-apa sebenarnya ini bisa hapus atau kayak gini dibiarkan seperti ini nggak apa-apa. Tapi di bagian color scheme-nya ini kita ganti. Kan kita menggunakan mode terang nih, ya kan? Jadi kalau nggak menggunakan mode dark, jadi kita menggunakan mode terang. Tapi yang sudah kita buat di sini adalah app color scheme dengan light scheme. Jadi di light scheme ini kita ganti dengan app color scheme ini. Gitu. Kita copy aja.
Kita ganti menggunakan background scheme biar bisa digunakan untuk pilihan warna yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di bagian dynamic boolean ini untuk versi sekarang dia harus diubah dia harus diubah jadi false. Kenapa? Karena eh, apa ya, bisa dibilang kalau dia true, maka yang kita buat atau color yang kita buat ini itu tidak akan berubah. Memang eh, ya seperti itu. Nah, sesudah itu di bagian material theme ini biarkan saja color scheme, biarkan saja, lanjut ke masuk ke main activity. Buka file screen yang sudah dibuat material, misalnya di main activity. Pada langkah ini jangan mengubah struktur layout yang sudah ada, perubahan hanya difokuskan pada styling, yaitu mengubah warna dan gaya teks manual menjadi style dari material theme. Hal yang perlu dicek. Oke. Nah, ini untuk contohnya. Contohnya di bagian harga ya. Di bagian harga, ini Ctrl F aja. Kita cari namanya RP gitu ya. Cepet. Nah, di bagian ini di colornya itu menggunakan primary, ini body medium. Kita pakai body medium. Terus selanjutnya di bagian baratnya kita menggunakan surface. Saya sesuaikan. Oke, di bagian color coba ya. Nah, dia sudah sesuai. Jadi untuk warna rupiahnya ini untuk warna rupiah di bagian raw itemnya, di bagian function raw item ini, bagian rupiahnya ya, itu sudah kita ubah menjadi colornya itu primary. Primary itu bisa kita lihat di bagian colornya. Oke, oke, kita mendefinisikan orange primary di time-nya. Nah, primary ini diambil dari orange primary gitu. Jadi untuk warna-warnanya ini kita buat secara terpusat, kita definisikan dulu di color.kt. Selanjutnya untuk styling atau uh, teksnya itu kita buat secara terpusat di bagian type.kt. Lalu untuk menghubungkan kedua file ini kita menggunakan theme. Nah, kita buat private file itu app kalau namanya bebas sebenarnya mau apa aja sebenarnya. Terus masuk ke mode apa. Nah, kita buat sebuah uh, variabel namanya primary misalnya gitu. Nah, kita masukkan nih warna apa yang sudah kita buat ke dalam hmm, file.kt ini, misalnya orang primary tadi kan. Nah, kita masukkan ke dalam primary gitu. Selanjutnya untuk primary ini kita masukkan ke dalam sini, ke dalam file main activity itu rp tadi. Mana tadi? Sebentar ya. Nah, ini primary. Kemudian kita buat medium. Itu. Udah, oke. Mungkin itu saja kali ya. Selanjutnya, oke, sudah sama ya. Nah, di sini ada tugas, ikuti langkah-langkah praktik yang telah dijelaskan lewat modul atau video penjelasan, terus modifikasi tampilan aplikasi dari project individu masing-masing. Pada tugas kalian harus menerapkan material timing yang sudah dipelajari pada modul 7 ini.
Perhatikan wajib membuat dan menerapkan custom theme pada aplikasi yang meliputi satu penggunaan warna, penggunaan tipografi, dan penerapan theme pada seluruh aplikasi. Ya, perhatikan wajib membuat dan menampilkan minimal 3-5 seperti biasa. Tampilan dibuat semenarik mungkin. Dengan memperhatikan konsistensi, desain sesuai theme yang digunakan. Komponen yang wajib digunakan minimal meliputi teks, image, button, card, layout, kolom boleh ditambah raw atau box. Ya, nanti untuk deadline-nya mungkin 5 hari atau 6 hari dari hari sekarang. Oke, mungkin itu saja. Nanti untuk materinya bakal di-share oleh Kak Osnul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.